ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعد أما بعد. Bapak ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada kali ini membahas tentang apa hakikat kehidupan umat manusia di dunia ini. Dari mana kehidupan kita ini berawal, berproses, dan bagaimana kehidupan kita ini berakhir. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah olehmu. Ini berarti banyak di antara kita yang tidak tahu, maka dia diberitahu. Atau ada orang yang berpura-pura tahu tapi sesungguhnya dia tidak tahu. Orang seperti ini juga perlu diberitahu. Ketahuilah olehmu. Apa itu? Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini di sini dipergunakan innama. Innama itu dalam bahasa Arab namanya adalah adad lil hasar, membatasi satu dengan yang lain. Maka innama itu atau annama kalau dia di tengah itu sering diartikan hanya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tiada lain hanya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jadi ada 5 disampaikan Allah dalam ayat ini. Inilah kehidupan dunia yang sesungguhnya yang kita lalui hari demi hari. Pertama, la'ibun, permainan. Kan jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup kau bermain-main sedari. Mulai dari PAUD, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, hidup tidak pernah berhenti bermain. Kalau anak-anak kita saya lihat tu, apalagi kalau balita tu, di rumah bermain, di sekolah bermain, di masjid bermain. Anak-anak kita saya lihat, anak SD di Madinah bermain. Itulah dunia mereka. Orang-orang gadang, orang-orang tua zaman kini kan tidak lepas dari bermain. Cuma bermain mereka yang berbeda. Itulah kehidupan dunia yang disampaikan Allah dalam ayat ini. La'ibun, permainan yang tidak berujung kepada tujuan yang jelas dan tujuan yang serius. Itulah permainan. Yang kedua adalah walahun, senda gurau, bagara-gara, bagalui-galui. Itulah hidup di dunia aku, Pak. Bertamu kawan bagalui, bertamu jo kawan bagara gitu. Ya kan? Itulah dunia. Kemudian wazinatun, berhias. Lihatlah anak-anak remaja, orang-orang dewasa gini, Pak. Kan tidak pernah berhenti berhias. Lah nampak kegantengannya, kecantikannya. Kalau dia keluar dari rumahnya berhias. Gaya rambut, gaya pakaian, gaya baju, gaya serawak, gaya jam tangan, dan lain sebagainya. Setiap zaman gaya-gaya rambut itu beda-beda. Ya kan? Pakaian pun setiap zaman beda-beda.
Tidak sama pakaian orang tahun 70-an, 80-an juga ini. Itu namanya zinatun. Kalau ibu-ibu kamar-kamar buat camin, celik badan, lancak, kau bawa badak, berencu gitu. Kamar-kamar dibuat camin, itulah disebut dalam Quran zinat. Dunia, perhiasan. Kemudian wa tafakhurun bainakum, ketika berada pada puncak kesuksesan, saling membangga-banggakan satu sama lain. Jadi kalau di kantor bakal rajol eselon bara, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5. Kalau di kampus labarat pangkat, ketinggian pangkat fungsionalnya, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Kalau TNI Polri dibangga-banggakan pangkatnya, bungonya, jabat apa bintangnya dan sebagainya. Kemudian paling sering kita melihat wa tafakhurun bainahum ini, saling bangga-banggakan, timbullah unsur kesombongan dan merendahkan banyak orang. Kayu dibanggakan juga kayu, berilmu dibanggakan dengan ilmu, pangkat jabatan dibanggakan dengan pangkat jabatannya. Itulah dunia. Nah kemudian wa takatsurun fil amwali wal aulad. Aku berada pada ujung kehidupan kau. Lah berada pada masa pensiun, terkumpullah hartona banyak, anak keturunan. Hartona banyak, anak keturunan dibangga-banggakan kepada orang lain. Ini sebenarnya ujung akhir kehidupan. Setelah itu apa lagi? Mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti umpama hujan yang turun dari langit menyirami bumi, yang sangat membanggakan bagi seorang petani terhadap tumbuh-tumbuhannya. Kemudian yang ditanam tadi menjadi tumbuh tegak. Fatarahu musfarra. Lalu engkau melihat yang engkau tanam tadi, tanaman yang ditanam tadi oleh petani, menguning dan masak. Ya Pak. Setelah mengapa lagi? Summa yakunu hutama. Kalau lah masaknya balik, membusuk, hancur. Itulah dunia kata Allah. Hartona banyak kita kumpulkan kini ko Bapak Ibu. Jabatan awak ke Pak. Kalau lah mati awak nak bunuh ko doh. Ya kan? Tidakkah bisa kita bawa kekayaan yang kita miliki hari ini ke lubang kubur kita masing-masing? Sakayu apa pun awak. Jadi Bapak Ibu nak menumpuk-numpuk harta gini ko Pak. Laba miliar-miliar kita di bank, sangat rugi kalau dia mati meninggalkan kekayaan yang banyak. Ya kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat kelak kita akan dihadapkan dengan azab Allah yang pedih. Ini berujung kepada neraka kelak. Kemudian wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kita juga dihadapkan dengan maghfirah, ampunan Allah dan keridhaannya, berujung kepada syurga. Jadi kalau wala mati wa besok bangki di akhirat, kalau tidak azab ni kita dapat, atau maghfirah dan keridhaan Allah di syurga. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah menegaskan di dalam Quran, ikulah kehidupan dunia dan barangkali wak tidak tahu atau berpura-pura tahu yang kita maksud tadi. Nah, ujung dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang semu, kesenangan yang menipu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana rumah makan yang paling lama di Kota Padang Bapak? Sampai di mana maknya yang kita makan tu Pak? Sampai lingkungan. Di mana rumah makan paling banyak Kota Padang, paling lama dan paling berkelas, makanlah di situ Pak. Di mana maknya tu? Sampai lingkungan. Kalau lewat dari lingkungan jadi ale tu. Busuknya lah Pak. Bahkan kalau nawak kunyah tu sendiri, lawak makan tu